Halo teman-teman, selamat datang kembali di kelas asinkronus teori ekonomi mikro. Satu, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik yang belum tuntas pada video lalu terkait dengan efek pemajakan oleh pemerintah dan pemberian subsidi dari pemerintah. Nah, eh, sebelumnya Anda pernah belajar di PTE Mikro terkait dengan berapakah besaran pajak yang akan dibayarkan oleh konsumen dan berapakah besaran pajak yang akan dibayarkan oleh produsen. Nah, secara sederhana Anda tentu mengingat bahwa penghitungan itu relatif lebih mudah dibandingkan dengan kita membayangkan bentuk kurvanya gitu kan. Nah, untuk itu dalam topik ini juga akan ditambahkan cara memperhitungkan berapa beban pajak yang akan dibayarkan oleh kedua belah pihak. Nah, saya akan merecall kembali bahwa besaran pajak yang akan dibayarkan oleh kedua belah pihak itu kemudian bergantung pada tingkat elastisitasnya seperti apa. Nah, ketika barangnya menjadi barang yang dibutuhkan oleh konsumen gitu ya, dengan biaya produksi yang relatif murah gitu ya, maka beban pajak terbesar akan dibayarkan oleh konsumen gitu kan. Sementara yang lain ketika barang itu tidak dibutuhkan oleh konsumen atau tidak banyak dibutuhkan oleh konsumen, sementara biaya produksinya relatif mahal, maka beban pajak akan eh, didapatkan oleh produsen yang paling besar itu kan. Nah, selain daripada itu Anda juga harus paham tentang konsep kalau misalnya elastisitasnya sama gitu kan. Atau elastisitas demand sama dengan elastisitas supply gitu ya. Nah, elastisitas demand itu berarti misalnya kalau kondisinya inelastis gitu ya. Dan inelastis misalnya sama-sama dibutuhkan dan kebetulan untuk memproduksi ini cukup mahal gitu ya. Nah, artinya kondisi satu beban pajak yang akan dibayarkan oleh konsumen dan produsen akan sama gitu ya. Nah, bagaimana kalau elastis gitu ya? Kalau elastis dan elastis gitu ya. Elastis maka beban pajak yang akan dibayarkan oleh konsumen dan produsen juga akan sama tetapi tidak lebih besar dibandingkan dengan kondisi pertama. Artinya kondisi satu akan lebih parah dibandingkan dengan kondisi dua gitu kan. Jadi kalau boleh kita bilang seperti itu. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh eh, barang yang mungkin memiliki elastisitas yang sama ini gitu kan, untuk mempermudah pemahaman Anda dari sisi realita gitu kan. Nah, eh, dalam kasus yang sebelumnya Anda belajar memperhitungkan berapa sih dampaknya kan gitu ya. Dampaknya itu berapa toh? Nah, kalau saya berkaca dari gambar ini gitu ya. Ini PB dan P0 gitu ya. Berarti di sini eh, pajak yang dibayarkan konsumen gitu ya. Pajak yang dibayar oleh konsumen itu kemudian namanya adalah TK. Ini berarti tarifnya. Tarif pajak dibayar konsumen adalah TK. Tidak lain adalah TK itu sama dengan PB dikurangi P0 gitu ya. Nah, berarti pajaknya berapa? Berarti TK, T besar K itu adalah TK dikali Q1 ya. Oke, jadi Q1-nya yang ini. Nah, sekarang yang dibayarkan oleh produsen itu adalah T eh, apa namanya? TP. Tarif pajak yang dibayarkan produsen. Berarti TP itu adalah T dikurangi dengan TK. TK tidak lain adalah penghitungan ini. Sementara T besar P gitu ya, itu adalah TP dikali dengan Q1 gitu ya. Nah, ini penghitungan yang sebelumnya mungkin pernah Anda pelajari mulai dari SMA sampai dengan kuliah gitu kan. Ketika Anda mengambil ilmu pengetahuan sosial. Nah, sekarang gitu ya, dalam kasus ekstrim gitu ya, permintaan benar-benar inelastis ya gitu ya, atau elastisitasnya adalah sama dengan nol atau inelastis sempurna, maka seluruh pajak akan ditanggung oleh pembeli gitu ya. Oke.
Nah, biasanya ini terjadi pada barang-barang yang sifatnya altruism dan atau mungkin barang-barang yang memang sangat urgen untuk dibutuhkan. Dalam konteks ini bisa jadi kesehatan, barang-barang yang ada di dunia medis. Jadi mau nggak mau ya tetap harus Anda tanggung toh ya gitu ya. Sementara yang permintaannya benar-benar elastis atau elastis sempurna, maka seluruh pajak akan ditanggung oleh penjual, gitu kan. Oke, nah ini dalam kasus ekstremisnya adalah pasar persaingan sempurna, gitu ya. Nah, konsep apa namanya pembayaran pajak oleh pembeli dan penjual atau konsumen dan produsen ini kemudian diejawantahkan ke dalam bentuk rembetan yang kita sebut sebagai eh, pecahan pastru gitu ya. Rumus pecahan pastru. Dalam konteks ini, pastru itu identik dengan rembetan pajak terhadap konsumen dan produsen. Nanti topik pastru ini juga akan ada kembali di ekonomi internasional 2, gitu ya, internasional 2 dan ekonomi moneter internasional gitu ya. Nah, bagaimana implikasinya, ya kan? Semakin kecil rasio elastisitas demand terhadap elastisitas supply, itu artinya semakin besar bagian pajak yang akan dibebankan kepada pembeli. Nah, ini identik dengan kalau misalnya rasionya kecil, artinya elastisitas demand akan kurang dari elastisitas supply, gitu kan? Harusnya kan seperti ini ya. Berarti ini bisa dibilang ini inelastis, ini boleh dibilang adalah mungkin elastis begitu ya. Dan sebaliknya, kalau misalnya besar berarti yang ditanggung oleh penjual itu makin tinggi gitu ya. Nah, ini penghitungan yang pertama itu pasti ditujukan kepada pembeli, dalam hal ini adalah konsumen. Nah, sementara yang dari sisi penjual itu dihitung dengan menggunakan elastisitas demand negatif dibagi dengan elastisitas supply dikurangi elastisitas demand gitu ya. Nah, cara bacanya gimana? Nah, misalnya saya punya pass-through fraction itu adalah 0,28. Jadi ketika pajak yang dibebankan oleh pemerintah naik sebesar satu, misalnya satu unit satuan moneter gitu ya, satu satuan moneter misalnya US dollar, satu US dollar gitu ya, maka eh, konsumen ya kan, karena ini kan hitungannya atas ya, maka konsumen akan membayar sebesar 28 sen gitu ya. Jadi konsumen akan membayar pajak sebesar 28 sen. Oke, ya. Kalau misalnya diganti ribuan bisa nggak? Ya bisa. Berarti kan Anda kali 1000. Berarti ketika 1000 USD, maka pembeli akan membayar 280 USD kan gitu ya. Jadi tanpa ada sen. Karena sen itu adalah satuan terkecil dari dolar gitu ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi mohon dipahami. Selanjutnya adalah konsep terkait dengan pajak atau subsidi gitu ya. Nah, konsep pajak atau sorry, konsep subsidi yang berikutnya ya. Tadi sudah pajak, sekarang subsidi. Nah, konsep subsidi ini identik dengan pembayaran yang mengurangi harga pembeli di bawah harga penjual, gitu ya. Artinya bisa dibilang ini adalah pajak yang sifatnya negatif, gitu ya. Nah, oleh karena itu rumusnya adalah PS, gitu ya. PS, ya, harga yang ditawarkan dikurangi dengan harga yang dibeli itu akan sama dengan S gitu ya. Atau dalam kata lain adalah PB gitu ya. PB itu didapatkan dari PS dikurangi dengan S gitu ya. Berarti artinya yang dibayarkan oleh konsumen akan jauh lebih rendah karena sudah dikurangi oleh S tadi itu gitu ya. Nah ya, bagaimana dengan S, dengan PS-nya sendiri gitu ya. PS-nya juga akan mendapatkan kompensasi berupa subsidi gitu ya. Nah, tetapi masalahnya kita akan memperhitungkan apa namanya? Dampak pemajakan gitu ya. Pemajakan dari sisi subsidi atau dampak pemberian subsidi gitu ya. Jadi saya gambar ulang misalnya begini. Nah, begini ya. Q terus kemudian P, saya punya demand, saya punya supply. Terus kemudian saya punya ini Q misalnya Q
I0, P0 gitu ya. Karena diberikan pemajakan oleh pemerintah, sorry kok pemajakan, subsidi oleh pemerintah gitu ya. Sehingga nanti boleh dibilang eh, harga yang akan dibayarkan oleh konsumen sebesar ini, berarti PB, kemudian harga yang ditawarkan oleh produsen akan jadi segini karena disubsidi oleh pemerintah, gitu ya, misalnya begitu. Nah, kita akan mendapatkan area-area baru, gitu ya, area-area baru, maaf, area-area baru, yaitu ini, ya, terhadap ini, kemudian Anda tarik ke sini. Nah, ini juga sama. Nah, kita akan punya A, B, C, D, E, F, G. Ya. Jadi kita akan punya area-area ini. Ya kan? A, kemudian C, G, F, dan seterusnya. Nah, ini adalah area yang kemudian menjadi sangat penting bagi penghitungan kesejahteraan. Nah, sekarang kita cek dulu perubahan consumer surplus dan perubahan producer surplusnya itu berapa. Gitu ya. Nah, kita jumlahkan nanti ya. Nanti berarti dari sini bisa kita dapatkan informasi bahwa bahwa mula-mula surplus konsumen itu kalau misalnya ada di market clearing itu ada sebanyak ini. Oke. Tetapi karena diberikan pemajak subsidi oleh pemerintah ya, saya salah sebut pemajakan terus itu ya. Subsidi oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah keseimbangan boleh jadi akan bergeser ke sini. Nah, baru ya. Baru akan bergeser ke sini sehingga akan membentuk area baru, area yang ada di bawah ini sampai sini menjadi bagian daripada consumer surplus. Sehingga consumer surplus akan mendapatkan tambahan berupa B plus D plus E gitu ya. Sementara yang lain dari sisi producer surplus gitu ya. Producer surplus ya. Kita awalnya punya titik ini ya. Sementara titik ini kemudian kita geser ke sini. Nah ini. Oke. Jadi surplus produsennya akan bertambah di A dan C. Jadi kita punya A dan C. Ya. Oke. Nah, dari sini bisa kita dapatkan delta CS ditambah delta PS-nya itu adalah A plus B plus C ya, plus D plus E gitu ya. Nah, karena ini efek yang diberikan oleh subsidi yang diberikan oleh si pemerintah gitu ya. Jadi kita harus mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah. Nah, biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak lain adalah area ini gitu kan. Oke, jadi biaya yang dikeluarkan pemerintah adalah di area ini. Oke, nah, jadi biaya pemerintah itu adalah A gitu ya, plus B, plus C, plus D, plus E, plus F, plus G. Ya. Jadi sepanjang ini. Nah, untuk memperhitungkan ini, DWL, gitu ya. Nah, oke. Berarti kita akan mengurangkannya dengan ini. Ya, ya. Berarti DWL-nya itu akan sama dengan berapa berarti? Ini coret habis sehingga tinggal min F dan min G. Nah, sehingga dari subsidi ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa deep loss yang akan terjadi di dalam market itu adalah area F dan G gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita kembali ke topik bahasan tadi gitu ya. Nah, ini kalau tadi kita belajar tentang di weight loss-nya seperti apa dan bagaimana sekarang ketika kita akan menggeser kurva supply menjadi kurva yang baru gitu kan ke area sini. Nah, jadi caranya adalah tadi PB itu adalah PS dikurangi dengan S gitu ya. Jadi PS dikurangi S itu maksudnya misalnya kalau saya punya persamaan P gitu ya, persamaan PS itu sama dengan
15 min 3 Q misalnya gitu ya, diberi subsidi sebesar 6, maka caranya langsung ya, berarti PS aksen adalah PS lama dikurangi dengan subsidi. Berarti PS aksen sama dengan 15 min 3 Q dikurangi dengan 6. Berarti kita punya nilai 9 min 3 Q gitu ya. PS aksen. Nah, bagaimana kalau versi ini dibalik? Misalnya dibalik dengan versi Q sama dengan. Berarti kan dimodelkan Q dulu ya. Dimodelkan Q ya, dimodelkan Q dulu dari sini. Ya, kalau dimodelkan Q berarti P sama dengan 15 min 3 Q. Pindah ruaskan ini ke sana gantian. Berarti 3 Q sama dengan 15 min P. Berarti Q-nya sama dengan 15 per 3 per P per 3. Kan gitu ya. Berarti Q-nya adalah 5 min sepertiga P. Nah, ini adalah fungsi supply dalam basis fungsi pendekatan Q. Nah, gimana kalau memperhitungkan supply-nya kalau dari sini sekarang yang baru? Nah, caranya kalau ini berarti kebalikannya. Ini kalau tadi ini dikurangi maka ini jumlah. Cuman ini masuknya ke P. Berarti Q sama dengan 5 min sepertiga P ditambah dengan tadi berapa penambahnya? 6. Nah, sehingga kita bisa dapat informasi dari sini berarti QS yang baru itu adalah 5 dikurangi sepertiga P dikurangi dengan 2. Ya. Berarti Q-nya sama dengan 3 min sepertiga P. Nah, ini adalah QS kalau versi yang kedua. Nah, kalau misalnya Anda balik dari sini nanti jawabannya juga pasti akan sama. Coba kita balik. Berarti di sini P sama dengan 9 min 3 Q. Berarti 3 Q sama dengan 9 min P. Maka Q sama dengan 9 min P per 3. Atau Q sama dengan 3 per sepertiga P. Kan sama ya kan? Sama. Jadi prinsipnya sama tergantung cara Anda mengerjakannya bagaimana. Gitu ya. Nah itu teman-teman untuk topik subsidi dan pajak. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah eksistensi dari equilibrium. Nah, seperti yang ada di dalam buku apa namanya Pindik dan juga Nicholson and Snyder, kita akan mengilhami yang namanya partial equilibrium dan general equilibrium, gitu ya. Jadi dalam ekonomi mikro, equilibrium itu ada dua, yaitu partial dan general, kan gitu ya. Nah, yang partial equilibrium ini adalah QD sama dengan QS, sementara yang general equilibrium ini adalah dari semua agen, ya kan? Itu semua agen kemudian apa namanya bisa melakukan pertukaran. Nah, konsep ini nanti identik dengan Edgeworth diagram gitu ya. Kalau Anda belajar nanti yaitu pertukaran dari masing-masing produsen ke konsumen gitu ya. Anda bisa tahu melalui general equilibrium. Nah, ini akan ada di mikro 2 ya, tetapi sebelum membahas bahas tentang ini, Anda harus paham dulu tentang eksistensi daripada equilibrium. Jadi ada equilibrium dan tidak ada equilibrium, ya kan? Tidak ada equilibrium tapi bermakna ini ada dua ya. Misalnya dalam kasus yang pertama adalah supply selalu lebih besar daripada demand, ya. Bahkan pada saat P-nya 0 sekalipun, misalnya gitu ya. Jadi tentu tidak akan pernah ada pertemuan antara supply dan demand dalam kondisi ini, gitu kan. Nah, seperti contohnya adalah free good atau public good gitu ya. Jadi memang sengaja harga tidak diatur untuk apa namanya digunakan sebagai jual beli gitu ya. Nah, tetapi berbeda dengan misalnya udara yang masuk dalam oksigen kan gitu ya. Nah, udara yang masuk dalam oksigen berarti Anda harus beli dulu. Artinya akan ada kesepakatan solving pembelian itu market clearing Anda gunakan udara itu. Berbeda dengan udara bebas seperti yang ada di dalam contoh ini. Jadi tidak ada equilibrium tapi bermakna gitu ya. Sementara yang lain, misalnya dalam contoh yang lain adalah willingness to pay selalu lebih rendah dari harga supply, misalnya begitu. Tidak ada produsen yang bersedia memproduksi sebetulnya, gitu ya. Contohnya, misalnya gini ya, kotak makan siang yang terbuat dari emas, gitu ya. Nah ini mungkin mustahil bagi produsen untuk memproduksi itu, gitu ya kan? Mustahil sekali produsen untuk memproduksi
kotak makan siang yang terbuat dari emas misalnya gitu kan. Pun nanti kalau misalnya konsumen membeli jadinya buat apa kan gitu ya. Jadi hanya untuk sekedar punya gitu saja tanpa akan ada pertukaran karena akan susah untuk didapatkan. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana barang itu ada dan tiada. Nah, sementara yang lain ada equilibrium tapi tidak bermakna, gitu kan. Nah, konsep ini sebetulnya ada pada aspek yang kita sebut sebagai interaksi sosial. Kita di sosiologi karena ekonomi itu adalah ibunya ada sosiologi, tentu interaksi sosial itu kan akan punya dua syarat ya kan. Syarat pertama adalah kontak sosial kan gitu ya dan komunikasi. Misalnya begitu. Nah, misalnya tidak ada kontak dan tidak ada komunikasi, ya kan? Itu udah pasti tidak terjadi interaksi gitu ya. Ada kontak tapi tidak berkomunikasi gitu kan. Nah, itu juga belum tentu disebut sebagai interaksi. Nah, seperti contoh misalnya dalam satu ruangan yang sama besarnya gitu kan. Ya kan? Isinya itu berbagai macam orang ya gitu ya. Nah, terus dalam konteks itu Anda diam begitu saja tidak berkenalan satu sama lain ya gitu kan. Nah, konsep itu kan juga sama dengan istilah tidak ada interaksi sosial kan gitu ya. Artinya equilibrium tidak ada. Nah, tapi berbeda kasus misalnya dalam satu ruangan Anda kemudian berinteraksi dengan apa namanya? Instruktur misalnya begitu ya. Instruktur mengajari Anda paham, nah itu akan terjadi equilibrium gitu ya. Nah, jadi konsep ini kemudian diejawantakan di dalam pemodelan dalam bentuk asimptotik gitu ya. Jadi dalam bentuk asimptotik equilibrium tidak akan ketemu gitu ya. Nah, kira-kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam bagian kedua ini. Selanjutnya akan kita simak latihan 10 di Kulon gitu ya. Silakan simak baik-baik di video selanjutnya. Terima kasih.